Selamat pagi anak-anak semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, Bapak di sini lihat anak-anak sudah masuk dalam web meeting pada pagi hari ini, dan tadi Bapak lihat semua anak-anak sudah masuk dalam web meeting pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 8, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, anak-anak seperti biasa, adapun tata tertibnya yaitu yang pertama, anak-anak mengikuti pembelajaran dengan tertib. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Di sana ada gambar A dan gambar B. Nah, sekarang siapa yang bisa memperhatikan gambar tersebut? Gambar mana yang lebih indah? Silakan sebutkan namanya. Pak, Kurnia Dewi, Pak. Ya, silakan Kurnia Dewi. Gambar mana yang lebih indah, Kurnia Dewi? Gambar apa? Gambar A. Mengapa lebih indah gambar A, Kurnia Dewi? Karena pemandangannya hijau. Ya, karena pemandangannya hijau. Kalau gambar B bagaimana itu, Kurnia Dewi? Tanah yang kering. Tanah yang kering. Nah, mengapa kedua gambar tersebut bisa pemandangannya terlihat lebih jauh dan ada terlihat lebih kering? Mengapa? Karena gambar A yang lebih hijau banyak air, yang gambar B tidak terkena air. Ya, benar sekali ya. Karena gambar A itu dia sering mendapatkan air. Kemudian yang gambar B tidak sering mendapatkan air dan akibatnya dia akan mengalami kekeringan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui kegiatan membaca teks tentang siklus air tanah di PowerPoint, anak-anak dapat menganalisis peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi tentang siklus air tanah dengan penuh tanggung jawab. Nah, sekarang Bapak minta salah satu seorang siswa yang bisa membantu Bapak untuk membacakan teks non-fiksi ini. Silakan. Siapa yang bisa membaca? Marlon, Pak. Ya, silakan Marlon. Siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam berbentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran ini di sungai ini akan terkumpul kembali di laut. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Marlon ya. Apa judul teks yang dibaca oleh Marlon tadi? Siapa yang bisa? Ya, silakan Cesa Maharani. Siklus air tanah. Apa yang kalian ketahui tentang siklus air tanah? Kan? Saya Pak, Kusumasari. Ya, silakan Kusumasari. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau lapisan bebatuan yang ada di bawah permukaan tanah. Masih ingatkah kalian tentang gambar yang tadi? Masih. Ya, gambar tadi, gambar A itu menunjukkan pemandangan yang indah. Kemudian gambar B yaitu tentang situasi pemandangan yang kering. Mengapa gambar B itu disebut dengan pemandangan yang kering? Saya Pak Komangadi Sanjaya. Ya, silakan Komangadi Sanjaya. Karena tidak pernah terjadinya hujan. Nah, setelah itu anak-anak masih ingatkah terkait dengan proses terjadinya siklus air? Silakan Kusumasari. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat air dari panas matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Nah, tadi Kusumasari sudah menjelaskan bagaimana terjadinya siklus air. Nah, di dalam terjadinya siklus air tersebut ada faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air. Siapa yang bisa menyebutkan? Saya Pak Komangadi Sanjaya. Ya, silakan Komangadi Sanjaya.
1. Limbah yang dibuang tanpa pengolahan terlebih dahulu menghambat proses penguapan air. Nah, anak-anak, untuk memperdalam materi kalian terkait dengan siklus air, apa saja yang mempengaruhinya, silakan perhatikan video berikut ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dan dampak siklus air. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah mengamati video tentang faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air, anak? Silakan, siapa yang bisa menyampaikan? Saya Pak Kurniadewi Pak. Pembangunan bangunan yang tinggi, pembuatan jalan dan pencemaran air. Hari ini Bapak akan membagikan LKPD terkait dengan materi yang kita akan diskusikan. Anak-anak silakan melaksanakan diskusi selama 30 menit di kelompoknya masing-masing. Nah, inilah LKPD yang anak-anak akan diskusikan pada pagi hari ini. Selamat siang anak-anak semua. Siang. Hari ini kita akan menyampaikan LKPD yang anak-anak sudah diskusikan di dalam kelompoknya masing-masing. Untuk LKPD yang pertama, silakan siapa yang bisa? Silakan kelompoknya Marlon. Marlon dulu. Peristiwa ke-1. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Peristiwa kedua. Air yang turun ke tanah, ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Baik, siapa yang bisa menambahkan LKPD yang pertama? Silakan. Kurniadewi Pak. Ya, silakan Kurniadewi. Peristiwa 1. Air bergerak meninggalkan tanah ke udara dan air turun lagi ke tanah dalam bentuk hujan. Peristiwa 2. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan selalu tersedia. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Kurniadewi ya. Ya, benar sekali ya bahwa peristiwa yang pertama itu terjadinya proses siklus air yang menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Hari ini siapa yang bisa menyimpulkan kita sudah belajar apa saja? Silakan. Saya Pak. Ya, Kurniadewi. ya silakan Kurniadewi. Hari ini kita belajar tema 8 subtema 2 pembelajaran 1 yaitu siklus air tanah. Peristiwa siklus air tanah, faktor-faktor siklus air tanah, dan proses siklus air tanah. Nah, sekarang bagaimana perasaan kalian terkait dengan pembelajaran hari ini? Senang, riang, gembira. Nah, anak-anak, Bapak akan membagikan soal evaluasi untuk mengukur sejauh mana anak-anak memahami materi yang kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak, ini adalah soal evaluasi kalian yang akan dikerjakan di rumahnya masing-masing. Silakan anak-anak kerjakan ini secara sendiri-sendiri. Untuk pembelajaran besok, anak-anak silakan pelajari tema 8, subtema 2, pembelajaran 2. Dan untuk tugas hari ini, silakan anak-anak kerjakan di halaman 160. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita melakukan doa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Kita akan akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan selamat siang anak-anak semua.